Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Mas'ud dari kelas PJKR 3C NPM 19106310 768. Kali ini saya akan menjelaskan tentang training zone. Apa sih training zone itu? Training zone atau latihan adalah sesuatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dan kian hari jumlah beban latihannya kian bertambah. Artinya bahwa pelatihan dilaksanakan secara teratur, berencana, menurut jadwal, menurut pola dan sistem tertentu, metodis dan bersinambung dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Training zone atau zona latihan. Training zone atau zona latihan adalah batasan untuk melakukan latihan yang harus dicapai dengan patokan denyut nadi. Dasar penghitungan training zone adalah denyut nadi maksimal atau ONM per 22. Denyut nadi basal adalah denyut nadi yang dihitung bangun tidur tapi tidak mimpi, tidak turun dari tempat tidur. Yang kedua, denyut nadi istirahat adalah denyut nadi waktu tidak melakukan aktivitas atau 60 sampai 80 detak denyut nadi per menit. Denyut nadi latihan adalah denyut nadi yang harus dipatuhi dalam berlatih untuk mencapai latihan yang maksimal, yaitu antara 60 sampai 90% dari DNM. Denyut nadi pemulihan adalah denyut nadi beberapa. Intensitas latihan adalah besarnya beban latihan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Intensitas latihan dapat diukur dengan cara menghitung denyut jantung per nadi dengan rumus denyut nadi maksimum atau DNM 22 dalam tahun per tahun. Intensitas latihan heavy dengan beban 60 sampai 90% dari satu repetisi maksimum. Medium dengan beban 30 sampai 60% dari satu repetisi maksimum. Low dengan beban di bawah 30% dari satu repetisi maksimum. Untuk olahraga prestasi antara 80% sampai 90% dari denyut nadi maksimal. Jadi bagi atlet yang berumur 20 tahun tersebut, takaran intensitas yang harus dicapai dalam latihan adalah 80% sampai 90% denyut nadi maksimum dari 200 sama dengan 60 sampai dengan 180 denyut nadi per menit. Yang kedua ada untuk olahraga kesehatan antara 70% sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Jadi untuk orang yang berumur 40 tahun yang berolahraga dengan menjaga kesehatan dan kondisi fisik, takaran intensitas latihannya sebaiknya adalah 70% hingga 85%, sama dengan 126 sampai dengan 153 denyut nadi per menit. Angka-angka 160 sampai dengan 180 denyut nadi per menit dan 126 sampai dengan 153 denyut nadi per menit menunjukkan bahwa atlet yang berumur 20 tahun dan orang yang berumur 40 tahun tersebut berlatih dalam training sensitive zone atau secara singkat biasa disebut dengan training zone. Lamanya berlatih di dalam training zone untuk olahraga prestasi itu selama 45 sampai 125 menit, yaitu seperti atlet sepak bola, atlet karate itu takaran latihannya itu 45 menit sampai 120 menit. Yang kedua untuk olahraga kesehatan. Nah, untuk olahraga kesehatan sendiri yaitu waktunya 20 sampai 30 menit. Contohnya seperti untuk mengisi luang waktu saja sih, seperti orang-orang yang bekerja atau apa, itu bisa disebut dengan olahraga kesehatan. Lalu ada interval. Lalu aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Aktivitas fisik tidak melulu harus dilakukan di gelanggang olahraga atau di pusat kebugaran. Anda bahkan bisa melakukan aktivitas ini di rumah, sebut saja dengan membersihkan rumah. Yang penting lakukan dalam jangka waktu tertentu, mengeluarkan energi dan menggerakkan otot Anda. Kelihatannya mungkin sederhana. Tipe aktivitas fisik. Aktivitas ringan dapat dilakukan dengan selama kurang dari 150 menit per minggu. Berbagai bentuk aktivitas yang bisa dilakukan meliputi mencuci piring, memasak, memancing, dan sebagainya. Lalu masuk ke aktivitas sedang, dapat dilakukan sekitar 150 menit setiap minggunya. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan seperti naik turun tangga, bersepeda, berkebun, dan lain-lain. Aktivitas berat jenis aktivitas fisik ini dapat dilakukan lebih dari 300 menit per minggu. Beberapa bentuk aktivitas yang dapat dilakukan meliputi sepak bola, mencangkul, naik gunung, berenang, jogging, dan seterusnya.
Ya, hanya segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.